Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita lanjutkan pelajaran 6. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita masuk bagian A. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di halaman 54 sampai dengan 57. Kompetensi dasar yang kita ambil dari pelajaran ini, pertama memiliki sikap rasa ingin tahu, sabar, rela berkorban, sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Yang kedua, mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rasa ingin tahu, sabar, rela berkorban, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Di sini ada 3 teladan dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, kritis terhadap lingkungan. Yang kedua, cerdas, diplomatis, dan pemberani. Yang ketiga, memiliki ketaatan yang luar biasa. Nabi Ibrahim, dalam lintasan sejarah kenabian, Nabi Ibrahim ini sudah tidak asing lagi dalam Islam ya. Sangat terkenal. Dia adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi. Masih ingat Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi maksudnya memiliki keteguhan. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi. Selain sebagai Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak nabi berasal dari Ibrahim atau keturunan dari Nabi Ibrahim, seperti Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim ya, yakni dari silsilah Rasulullah sampai ke Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Dan salah satu syariat kita yang terkenal yaitu berkorban, ini adalah kita mengambil dari Nabi Ibrahim. Pertama, keteladanan Nabi Ibrahim kritis terhadap lingkungan. Di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu lahir di lingkungan penyembah berhala, yakni orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim, masyarakatnya, mereka banyak menyembah berhala, termasuk ayah beliau Azar ya. Tetapi walaupun beliau berada di lingkungan penyembah berhala, beliau tidak ikut-ikutan lingkungannya menyembah berhala, patung. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah
Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya, walaupun beliau berada di lingkungan penyembah berhala, beliau tidak ikut menyembah berhala karena beliau berpikir bahwa berhala atau patung itu ya, tidak pantas untuk disembah karena patung itu adalah benda mati dan tidak bisa menolong atau membahayakan. Nah, kesesatan menyembah berhala ini beliau katakan sesat ya, walaupun terhadap ayah sendiri. Nah, cerita ini ya, bukan berarti kita boleh melawan orang tua, bukan ya. Jadi ini yang diambil pelajaran adalah kita itu tidak boleh ikut-ikutan lingkungan yang sesat. Harus kita pikirkan dengan akal. Di sini juga diceritakan tentang Nabi Ibrahim yang bagaimana Nabi Ibrahim berpikir tentang Tuhan yang sebenarnya. Ini diceritakan Nabi Ibrahim melihat bintang di malam hari terlihat begitu indah. Ada bintang, terus ketika bintang itu redup atau hilang, disangka itu Tuhan. Tapi ketika redup, itu bukan Tuhan. Kemudian dilihat lagi yang lebih besar adalah bulan. Bulan cahayanya yang indah. Tapi ketika pagi hilang lagi. Disangka sebagai Tuhan, tapi bukan Tuhan karena dia bisa hilang. Kemudian ada lagi yang lebih besar, matahari disiangkan. Begitu besar, hari begitu cahayanya begitu kuat, disangka sebagai Tuhan. Tapi ketika malam, matahari ini tenggelam atau hilang, dia bukanlah Tuhan. Melihat bintang, bulan dan matahari itu yang disangkakan, tetapi setelah hilang atau tiada, nah itu bukanlah Tuhan. Lalu Nabi berpikir bahwa yang sebenarnya Tuhan itu adalah yang tidak pernah mengalami ketiadaan, yakni yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Yang kedua, keteladanan dari Nabi Ibrahim adalah cerdas, diplomatis, dan pemberani. Hal ini dibuktikan ketika beliau berhadapan dengan penguasa musyrik saat itu yang bernama Namrud. Ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladhi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan.
Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Di ayat ini diceritakan ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja penguasa dan Nabi Ibrahim mengatakan kebenaran di hadapan seorang raja yang berkuasa. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dijawab oleh raja itu, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Tapi maksud raja dapat menghidupkan dan mematikan ini adalah menghidupkan dan mematikan seperti ya kekuasaan Allah, menghidupkan dari mati dan mematikan orang yang hidup. Tapi dia maksudkan menghidupkan, dia biarkan orang itu hidup, dan dia maksudkan mematikan, dia bunuh orang tersebut karena dia berkuasa, raja. Raja ini menjawab seolah-olah jawabannya benar, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim tanyakan lagi agar orang ini tidak dapat menjawabnya. Lalu Allah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke arah barat. Allah memunculkan matahari dari timur dan menghilangkannya di arah barat. Coba balik, timbulkan matahari dari barat dan menghilangkan timur. Nah, tentu saja orang itu tidak dapat melakukan yang Nabi Ibrahim minta. Nah, ini menunjukkan kecerdasan Nabi Ibrahim dari kisah ini ya, sehingga orang tersebut tidak dapat menjawabnya. Ada lagi kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala yang banyak di sebuah tempat ya, dihancurkan beliau yang kecil-kecil dan tersisa atau dibiarkan yang besar. Orang-orang bertanya, siapa yang menghancurkan berhala? Lalu orang-orang curiga kepada Ibrahim ya, ketika itu tidak ikut menyembah berhala. Lalu ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Lalu kata Nabi Ibrahim, tanyakan sendiri kepada patung yang lebih besar ini yang tidak hancur. Lalu orang-orang itu bingung, bagaimana mungkin kami menanyakan kepada patung yang tidak bisa bicara? Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, lalu mengapa kalian menyembah pada benda yang tidak bisa menjawab pertanyaan kalian? Yang ketiga, teladan dari Nabi Ibrahim memiliki ketaatan yang luar biasa. Di sini disebutkan di Al-Quran ya, Surah ayat 102. Tentang Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak beliau Ismail. Ya. Perintah dari Allah untuk menyembelih kesayangan beliau yaitu anak beliau. Nah, perintah dari Allah ini beliau laksanakan. Tentunya dengan minta pendapat dulu kepada anak beliau ya. Dan anak beliau
dalam ayat ini menyetujuinya karena itu adalah perintah dari Allah. Silahkan laksanakan saja wahai ayah. Nah, ini di ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah meskipun menyembelih anak kesayangan beliau. Ya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, pertama, seseorang tidak boleh melakukan kesyirikan, kebid'ahan hanya dengan alasan lingkungan. Nah, tidak boleh ikut-ikutan lingkungan kalau lingkungan itu sesat atau syirik. Karena telah ada Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Yang kedua, seorang dai dituntut memiliki sifat yang cerdas, kritis, peka terhadap lingkungan, bisa bertukar pendapat dengan baik dan berani. Ketiga, kecerdasan dan intelektualitas bukan penghalang bagi seseorang untuk berlaku taat kepada Allah. Dan akal harus tunduk kepada wahyu sebagaimana tadi perintah untuk menyembelih putra sendiri. Walaupun secara akal, mana mungkin ini menyembelih anak, ya. Akal itu tidak dapat memikirkannya, ya, tidak menerimanya. Tapi karena ini adalah perintah wahyu dari Allah, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Karena akal tidak sanggup untuk memikirkannya, nah tidak masuk akal. Keempat, tegas terhadap kemusyrikan dan kekafiran, sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, demikian pelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.